Jangan menilai orang dari luarnya saja, dan itu pula yang seharusnya terjadi pada sosok Kelvin Verdong. Sekilas, pemain yang satu ini emang nampak biasa aja dan bahkan cenderung menggemaskan, bahkan hingga mendapatkan julukan Lupi Pororo. Tapi semuanya bakal berubah kalau dia udah memasuki mode bertarung di atas lapangan. Dan siapa yang menyangka, di balik sifatnya yang diem, Kelvin memiliki sisi mengerikan ketika dia marah, di mana momen itu terjadi di lanjutan Eredivisie kala Nek Nijmegen kalah 2-1 dari Groningen. Sesuatu yang kemudian membuat siapapun yang melihatnya seolah dibuat gak menyangka. Di satu sisi, melihat keinginan Kelvin yang memang sangat besar keluar dan mencoba tantangan baru di luar Eredivisie, diketahui Jesus coba untuk membuka jalan bagi Kelvin untuk ke sana, dan melihat performa Jay di Serie A, pada akhirnya memang membuat citra pemain Indonesia di Italia jadi oke. Yap, Kelvin Verdong bagaimanapun sekarang dianggap sebagai salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie. Maka dari itu, di usianya yang memasuki usia prime adalah hal yang layak jika Kelvin pindah ke liga yang lebih kompetitif. His battlefield, never go quest. With each breath, he's pushing harder, always giving best. No mercy shown to those who doubt his inner zest. Kelvin Verdong, all opponents fearing. Di era sepak bola modern, peran fullback sekarang ini memang sangatlah penting. Lihat saja gimana Dani Carvajal di Real Madrid, Kyle Walker saat di Manchester City, ataupun Alphonso Davies di Bayern Munchen. Mereka semua adalah beberapa bek sayap kelas dunia yang perannya sangat-sangat dibutuhkan tim untuk menyerang serta bertahan. Dan sekarang ini di sektor bek kiri Indonesia punya sosok Kelvin Verdong. Yap, boleh jadi keberadaan Kelvin adalah sebuah anugerah yang didapat oleh Indonesia. Sebab pemain ini beneran nyaris nggak pernah mengecewakan ketika tampil di atas lapangan. Sekilas, perawakan Kelvin Verdong ini emang terkesan imut. Bahkan ia juga mendapatkan julukan khusus dari netizen tanah air, yakni Lupi Pororo. Namun meskipun terkesan imut dan menggemaskan, terutama ketika kemarin foto sama kambing, jangan salah kalau sudah masuk metode pertandingan, Kelvin Verdong beneran jadi sosok yang berbeda. Dia serius, dia cool, dan dia fokus. Gak di klub, gak di timnas, pokoknya kalau sisi kiri udah ada Kelvin Verdong, maka setidaknya itu bisa membuat tenang. Karena Kelvin beneran mampu jadi benteng yang kokoh ketika bertahan, lalu bisa beralih jadi mode super cepat ketika menyerang. Itulah kenapa Rafael van der Vaart sampai menyebut Kelvin Verdong sebagai fullback dengan paket komplit. Dan bersama timnas sepanjang round 3 ini, dari 3 pertandingan yang udah dijalani, Kelvin Verdong boleh jadi adalah pemain yang selalu tampil konsisten, sehingga wajar kalau pelatih timnas sebelumnya selalu percaya 100% padanya. Kicks like thunder, quick to rise against all who despise. Blending attack and defend, balance in his eyes. On the field, all his rivals fall like a pack of ice. Kelvin Verdong, storm unleashed on solid ground. Shakes the earth with each stride, never slowing down. Mighty left, back legend, in his tail renowned. In his shadow, all opponents fear and drown. Ya, penampilan Kelvin yang selalu totalitas pada akhirnya tidak jarang mematik adrenalin berlebih yang sewaktu-waktu membuatnya hilang kendali. Seperti yang terjadi ketika Nek Nijmegen bertandang ke markas Groningen, di mana dalam laga tersebut Kelvin sukses menyumbang 1 assist walaupun akhirnya tetap kalah 2-1. Nah, yang bikin rame adalah momen ketegangan di akhir laga yang melibatkan Kelvin dengan penyerang muda Nek asal Jepang, Kento Shiogai. Yap, kejadian bermula ketika Nek sedang melakukan serangan terakhir di masa injury time babak kedua. Dalam posisi tertinggal, pasti semua pemain ingin segera sat-sat biar cepat cetak gol. Nah, si Kento itu ada dalam situasi di mana seharusnya ia memberikan bola kepada Kelvin di sisi kiri yang kosong dan tak terjaga. Tapi pada akhirnya, si Kento justru milih gocek-gocek sendiri dan coba buat syuting, yang mana peluang itu justru berakhir sia-sia. Sampai nggak berselang lama peluit panjang pun ditiup. Nah, di saat itulah Kelvin Verdong terlihat ngamuk sampai harus ditenangkan rekan-rekannya. Ditambah si Kento yang berstatus anak baru plus pemain muda malah nyolot. Ya udah, tambah ngamuk dong Kelvin. Dikutip dari Forzanek, pelatih Nek Nijmegen,
Roger Major, membenarkan soal crash yang melibatkan Kelvin Verdong dan Kento Shiogai di akhir laga. Namun menurutnya keduanya sudah berdamai dan situasi ruang ganti udah kembali kondusif, di mana sang pelatih juga mewajarkan adanya kekesalan ketika mengalami kekalahan usai pertandingan. Karena pastinya semua ingin melakukan yang terbaik dan Kento sebagai anak muda mungkin harus lebih belajar, terutama soal mengambil keputusan. Saya pikir Kento seharusnya memberikan umpan lebar dan Kelvin mengatakan itu setelahnya. Saya mengerti, Anda emosional setelah pertandingan dan kemudian semuanya berakhir. Dia punya tendangan yang bagus, sundulan untuk gol yang dianulir, tapi dia seharusnya bisa mempertahankan visinya dalam situasi ini. Saya tidak punya masalah banyak dengan terjadinya urusan pribadi seperti itu. Kelvin mendatanginya, dan sekarang semuanya sudah berakhir, ucap sang pelatih usai laga. Ayo lo, Dek Kento. Jangan diulangi lagi ya. Ingat, sehebat-hebatnya Kapten Tsubasa, kalau ada rekannya yang kosong, pasti dioper kok, kan gitu. Dan buat Kelvin, serem jangan marah-marah lagi ya. In a shadow, all opponents feeling drowned. Di sisi lain, melihat situasi Kelvin Verdong yang beberapa waktu lalu mengatakan ingin menantang dirinya ke liga yang lebih kompetitif, membuat Chasers kabarnya coba untuk membujuk Kelvin untuk datang ke Liga Italia. Yap, setelah mengutarakan ingin ke Jerman atau Spanyol, yang mana itu membuat dirinya cukup mendapatkan atensi dari beberapa tim di sana. Kelvin Verdong kayaknya juga bisa banget buat main di Serie A, ya nggak harus tim-tim besar. Tim papan tengah pun tak masalah, karena yang terpenting level kompetitifnya naik. Namun semua juga paham, jika PSV kabarnya sekarang lebih intens mendekati Kelvin, setelah incaran mereka yakni Anas Salah Edine malah berlabuh ke AS Roma. Yap, apa yang tergambar dalam diri Kelvin Verdong sejatinya emang bukan sebuah kebetulan, karena di Next sendiri, ia terbilang pemain yang tak tergantikan, serta sering mondar-mandir jadi best 11 Eredivisie. Selain itu, diukur dari jam terbang, ini pemain emang udah kenyang pengalaman. Yang mana sebelum ini, ia pernah mencatatkan 19 penampilan bersama Feyenoord, 24 penampilan bersama FC Twente, dan 19 penampilan bersama PEC Zwolle. Lalu di level internasional, Kelvin adalah pemain yang cukup aktif membela timnas Belanda mulai dari U15 sampai U21. Atas dasar itulah, Indonesia sekali lagi sangat beruntung punya pemain seperti Kelvin Verdong yang kini bahkan sedang masuk usia emas bagi pesepak bola. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat semua elemen timnas Indonesia, sehat-sehat ya. Karena bagaimanapun, rintangan di depan sangatlah berat. Dan ke depan, semoga tim ini makin solid serta makin kuat. Masuknya oleh Rumeni emang oke, tapi akan jauh lebih oke jika kita bisa dapat paling enggak gelandang dan satu kiper lagi buat pelapis atau pesaing Martin Pas. Ya, buat masalah itu, udahlah kita percayakan aja kepada PSSI dan jajaran pelatih. Karena bagaimanapun, mereka yang lebih tahu kebutuhan tim, kan gitu. So, tetap semangat Garuda. Buktikan kalau sekarang, kita bukan lagi tim kacangan yang seenak jidat bisa dianggap remeh oleh tim-tim lawan. Apalagi para aliansi tim teng itu. Oke, kita Garuda. Legend in his tail renowned. In his shadow all opponents feeling drowned. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.